Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat belajar. Jumpa lagi di sini dengan Pak Heri. Nah, gimana kabarnya? Semua sehat kan? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nah, di sini nanti ada berbagai atau beberapa materi yang akan kita pelajari. Di antaranya yang pertama adalah manfaat pembangunan sosial di lingkungan sekitar. Nah, pembangunan sosial sendiri memiliki pengertian segala aktivitas sosial dan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial. Nah, tujuan dari pembangunan sosial ini diantaranya adalah untuk mengembangkan dan membangun kesejahteraan masyarakat, memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, contoh pembangunan sosial yang dapat di lingkungan sekitar ini adalah sebuah toko roti. Nah, di mana di dalam toko roti ini terjadi interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Nah, kegiatan jual dan beli ini memberikan keuntungan baik bagi penjual maupun bagi pembeli, sehingga kesejahteraan baik penjual maupun pembeli ini semua akan meningkat. Untuk materi yang berikutnya yaitu tentang adat istiadat di lingkungan sekitar. Nah, adat istiadat ini merupakan perilaku budaya yang telah lama diterapkan oleh masyarakat sekitar. Nah, adat istiadat juga menjadi ciri khas suatu daerah. Nah, setiap daerah ini memiliki adat istiadat yang berbeda dengan daerah lainnya. Nah, di sini ada beberapa contoh adat istiadat yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu upacara ngaben yang ada di Bali, yang berikutnya upacara lompat batu nias di Nias, dan upacara kasodo yang ada di Jawa Tengah. Nah, kalau yang ada di Yogyakarta itu seperti kenduri, terus ada grebek molot. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh adat istiadat yang ada di Yogyakarta. Nah, untuk materi yang berikutnya yaitu kebahasaan iklan media cetak dan media elektronik. Nah, kebahasaan iklan media cetak. Nah, pada iklan media cetak, nah untuk unsur kebahasaannya ini disampaikan secara tertulis yaitu lewat tulisan di atas media cetak atau di atas lembar kertas. Nah, sedangkan untuk kebahasaan iklan di media elektronik ini pada iklan media elektronik, ini unsur kebahasaan itu disampaikan secara langsung dalam bentuk dialog atau percakapan. Nah, dalam penyampaian iklan, iklan harus disampaikan secara singkat, padat, dan jelas agar orang lain dapat memahami pesan dalam iklan secara utuh, serta menggunakan bahasa yang memikat dan mengajak. Nah, sehingga orang yang melihat, membaca, maupun mendengar iklan yang disampaikan itu akan tergerak hatinya untuk mengikuti atau membeli produk yang diiklankan. Materi yang selanjutnya yaitu tentang faktor pendukung keberagaman di Indonesia. Nah, ada banyak sekali keberagaman yang ada di Indonesia, mulai dari makanan daerah, bahasa daerah, terus rumah adat, dan lain sebagainya. Nah, keberagaman tersebut ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama yaitu letak geografis. Nah, Indonesia ini terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, berdasarkan letak geografis tersebut, nah, Indonesia ini terletak di jalur perdagangan dunia yang strategis. Nah, para pedagang yang datang ke Indonesia ini selain membawa barang dagangannya, para pedagang juga menyebarkan budaya mereka ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, faktor yang kedua yaitu bentuk negara kepulauan. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau yang terpisah satu sama lain sehingga masyarakat membentuk kebudayaannya masing-masing. Nah, setiap masyarakat ini mengembangkan budaya yang mereka sesuaikan dengan lingkungan sekitar. Hal ini yang mengakibatkan hadirnya perbedaan suku bangsa dan budaya-budaya di Indonesia. Nah, meskipun memiliki perbedaan kebudayaan, setiap daerah ini saling menghargai kebudayaan daerah lain. Nah, mereka juga mempelajari budaya daerah lain. Nah, sikap-sikap tersebut merupakan wujud menghargai keberagaman budaya di Indonesia. Untuk faktor yang berikutnya yaitu kondisi alam. Kondisi alam di sini meliputi dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, serta pantai. Nah, kondisi alam ini mengakibatkan hadirnya keberagaman dalam bidang ekonomi yaitu mata pencaharian. Nah, sebagai contoh, warga di dataran rendah ini bekerja
antara lain sebagai karyawan, penyedia jasa atau kurir, serta guru. Nah, sedangkan warga di dataran tinggi ini bekerja antara lain sebagai petani, pekebun, serta penambang. Nah, namun perbedaan mata pencaharian tersebut ini justru menciptakan sebuah kerjasama di antara para warga. Nah, mereka bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, jadi saling melengkapi. Nah, untuk persatuan dalam keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini merupakan cerminan dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika sendiri memiliki makna meskipun berbeda-beda tetap satu jua. Nah, semboyan ini diwujudkan pada persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di Indonesia. Meskipun rakyat Indonesia memiliki suku, budaya, serta agama yang berbeda, tetapi mereka tetap memiliki tujuan yang sama. Nah, keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini disikapi sebagai kekayaan yang membanggakan. Oleh sebab itu, setiap warga berkewajiban untuk saling menghormati dan menghargai antar sesama. Nah, keberagaman di sini bukanlah suatu perbedaan yang dapat menimbulkan permasalahan. Justru perbedaan dapat dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Salah satunya yaitu kerjasama. Nah, untuk materi yang berikutnya yaitu pembangunan sosial budaya. Nah, kebudayaan di masyarakat juga mempengaruhi perkembangan pembangunan sosial. Nah, berbagai upaya yang dapat dilakukan masyarakat dalam mengembangkan pembangunan sosial budaya diantaranya adalah yang pertama yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, penggunaan bahasa Indonesia yang baik akan menciptakan komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik akan membuat hubungan antar manusia menjadi harmonis, sehingga segala kegiatan atau aktivitas dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua yaitu mempelajari kesenian daerah. Nah, ada bermacam-macam kesenian daerah di Indonesia seperti drama, wayang, tarian, dan alat musik tradisional. Nah, dengan mempelajari kesenian tradisional itu berarti kita telah melestarikan kebudayaan Nusantara. Nah, kebudayaan Nusantara ini tidak boleh punah karena kebudayaan Nusantara ini membentuk karakteristik bangsa yang berpengaruh terhadap pembangunan sosial budaya. Nah, faktor yang berikutnya yaitu terbukanya kesempatan perempuan untuk menuntut ilmu dan berkarir. Nah, di mana kita ketahui pada zaman penjajahan dulu kaum wanita Indonesia ini sulit untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan duduk di bangku sekolahan. Namun atas perjuangan pahlawan perempuan dan perkembangan zaman saat ini, banyak wanita yang memiliki pendidikan tinggi dan karir yang bagus. Nah, kondisi ini juga merupakan salah satu upaya meningkatkan pembangunan sosial budaya. Nah, itu sedikit penjelasan dari Pak Heri. Banyak salahnya atau kurangnya Pak Heri mohon maaf, semoga bermanfaat. Pak Heri cukupkan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.